masih bisa datang di rumah Tuhan Yesus untuk kita beribadah. Saya juga mengucapkan salam sehat ya, kita semua sehat di masa pandemi ini. Juga untuk yang mengikuti ibadah online ini, saya menyapa Anda semua. Selamat pagi, Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau fokus pada Tuhan Yesus. Sebelum ibadah kita mulai, kita mau ambil saat teduh sebentar. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan ini aku datang kepadamu ya Bapa, untuk menyembahmu, untuk memujimu ya Bapa. Ampuni Tuhan Yesus segala dosa kami, perbuatan kami ya Tuhan. Di jam-jam, di titik waktu ini ya Bapa, layakan kami Tuhan Yesus, untuk kami datang menyembah. Layakan kami Tuhan Yesus, untuk kami mengagungkan Engkau ya Bapa. Haleluya. Ku cinta Engkau Yesus, ku mau memuji Engkau Yesus. Yesus
di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan segala hormat, puji, dan syukur kami kepadamu oleh karena anugerah-Mu, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu boleh datang untuk memuji, menyembah, dan mengagungkan nama-Mu. Kamu dan Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah ibadah kami ini sungguh-sungguh diberkati oleh-Mu. Tuhan, Kau akan sertai supaya setiap umat-Mu, baik yang sudah maupun yang belum sampai ke tempat ini, Tuhan juga akan menolong mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang ciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, saya akan membacakan Alkitab ya, ayat Mas yang di dalam Mazmur 150. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecap. Siap untuk memuji nama Tuhan Yesus? Siap mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus? Kita akan memuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama
saya mau undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan Yesus. Pro konco podo ilingo. Kita mau menarik Tuhan Yesus ya. Silakan tangan kaki. Saya ingin jemaat saja nanti yang memuji nama Tuhan Yesus. Jemaat saja yang memuji nama Tuhan ya. Prakonco podo ilingo.
bahasa Jawa. Saya orang Jawa, tetapi kalau nyanyi Jawa nggak bisa. Jadi kebetulan di nama Tuhan Yesus, mungkin ada yang mau menyaksikan kasih cinta Tuhan, berkat Tuhan. Monggo, saya persilakan. Salam. Saya bukan interpretasi, kami akan menyanyikan. Pada ini saya meninggal. Uang belanja itu apa itu nabrak kereta asem itu langsung jatuh langsung dibawa ke Puskesmas Tawangrejo. Tapi di situ katanya tidak ada alatnya. Disuruh bawa ke Sugaten. Sugaten penuh. Sudono penuh. Griau Sada penuh. Jadi langsung dibawa pulang lagi di Tawangrejo lagi. Di situ baru akan diurusi, padahal sudah tidak ada. Sebenarnya telepon di Caruban itu ada, tapi itu saya sudah meninggal di Tawangrejo. Jadi langsung dibawa ke Caruban. Saya ini gendong cucu saya itu karena beratnya sudah 5 kilo lebih. Baru setengah hari, semua di Caruban, saya di rumah dengan cucu saya. Saya itu malamnya kademen saya, sakit, rasanya itu seperti cekrek habis balung saya itu. Terus saya paginya ukur. Terus setelah itu anak saya Wahyuni itu sakit sudah 40 hari ini, belum bisa bekerja lagi. Yang suaminya ya sakit, jadi orang tua itu sakit semua. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, kami menyerahkan anak kami, Wahyuni dan Nuradi. Penyakit-penyakit yang di tubuhnya, kamu hapuskan, kamu lenyapkan, kamu singkirkan. Hanya Tuhan yang mampu segala-galanya. Kami mengucap syukur dan terima kasih punya Tuhan yang istimewa, yang bijaksana, yang kami andalkan hanya Tuhan Yesus. Karena kami tidak punya siapa-siapa, kami hanya punya Tuhan Yesus. Maka segala kebutuhan kami, kekurangan kami berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang anak saya sudah disembuhkan semua, tapi belum bisa bekerja. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Kami akan memuji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, Tuhan menumpang tangannya, Tuhan menumpang tangannya, Tuhan menumpang tangannya.
Terima kasih untuk kesaksiannya ya, Tuan Basuki. Kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan menolong. Senang Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Yesus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sungguh besar setiamu Tuhan. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati. Mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan menjamah meraskan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya. Hari pujian ini bila kita tetap berharap pada Tuhan, Tuhan akan menaburkan, Tuhan akan memberikan rahasia perkara firman Tuhan itu, supaya kita tahu bagaimana maksud Tuhan melalui hamba-Nya pada pagi hari ini. Kita akan siapkan baik Bapak Ibu yang ada di gereja ini maupun ada di rumah. Selamat menerima firman Tuhan. Kau Bapa yang selalu
ajaib dan dahsyat. Janji-Mu ajaib buat hidup kami Tuhan. Sebab itu kami bangga memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena janji-Mu adalah memberikan kemuliaan dan surga kekal yang maha mulia dan tidak ada tandingannya di tengah-tengah muka bumi ini ya Tuhan. Yang terbaik yang akan Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan yang setia sampai pada akhir hidupnya ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, pagi ini kami rindu Tuhan akan hadir bersama kami. Kami percaya saat ini Tuhan ada bersama kami. Kami mohon belas kasih Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudus ke atas kami, sehingga setiap kami diberikan roh yang bisa mengerti, memahami pesan Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar yang setia, tetapi kami menjadi jemaat yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, lembutkan hati kami, supaya ketika kami ditegur oleh Tuhan, kami tidak marah, tetapi kami bersyukur kepada Engkau dan kami mau berubah ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Tuhan. Kami tidak mengizinkan roh kegelapan masuk di kawasan rumah Allah ini. Kami mohon malaikat Tuhan dikirim dari surga untuk membentengi kami, sehingga sepanjang ibadah hanya Engkau yang berkuasa atas kami. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini hadir di tengah-tengah gereja maupun yang mungkin mengikuti online. Tuhan akan memberkati. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang ajaib, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Kasih senyum tapi tidak bisa buka masker ya. Anggukkan kepala kepada saudara di sebelah kiri kanan ya. Ucapkan saya mengasihimu ya. Katakan saya mengasihimu ya. Memang itu yang diajarkan oleh Tuhan ya, bahwa kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan khotbah seri di kitab Wahyu ya. Kita masuk di jemaat Pergamus. Jemaat Pergamus. Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang 17. Mudah-mudahan 2 season Bapak Ibu masih ingat, yaitu yang pertama jemaat apa? Efesus, yang kedua Smyrna ya. Ya. Jadi Tuhan memberikan apresiasi atau penghargaan, dan Tuhan juga menegur kalau mereka berbuat yang melanggar firman Tuhan. Nah, itulah kasihnya Tuhan ya. Jadi kasih itu bukan hanya memuji, tetapi juga menegur ya. Jadi kalau Bapak Ibu salah, saya tegur, gak usah marah gitu ya. Ya. Gak usah mangkel, jengkel ya. Tetapi harus berterima kasih ketika ada orang yang menegur kita ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membaca ayat firman Tuhan ini ya. Di Wahyu pasal 2 ayat 12 dan ayat 12 dulu ya. Kepada jemaat di Pergamus. Sudah menemukan semua? Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Ini perintah dari Tuhan kepada Yohanes yang mendapatkan penglihatan. Inilah firman Dia ini adalah Yesus. Inilah firman Yesus yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Bapak Ibu, Tuhan Yesus ini juga Tuhan yang penuh kasih, tapi Tuhan juga yang adil. Ya. Kalau Tuhan itu penuh kasih, maka kalau kita ini menurut ya, maka kita akan mendapatkan berkat. Tapi kalau kita tidak nurut, maka pedang Tuhan yang akan berbicara. Ini tidak main-main. Ya, Yohanes mendapatkan penglihatan bahwa Yesus itu memakai pedang yang tajam, bukan pedang yang tumpul. Ya, pedang yang tajam dan bermata dua. Ya. Untuk apa Tuhan Yesus memakai pedang? Ya, jelas segala sesuatu yang ada dalam diri Yesus ada tujuannya. Ya, jadi pedang ini untuk membabat, untuk membinasakan orang-orang yang tidak mau taat kepada Dia. Ya.
Jadi yang tidak mau taat, tidak mau nurut sama Tuhan, pedang Tuhan yang akan berbicara. Ya, yang kita akan menghadapi pedang Tuhan. Siapa yang berani menghadapi pedang Tuhan seperti itu ya. Ya. Nanti kita akan melihat di sana tentang Bileam dan Nikolas ya. Kita tahu yang anak-anak sekolah minggu pasti yang kelasnya Yahya, Ina, Abed udah tahu ini Bileam gitu ya. Kisah tentang Bileam itu. Yosua mudah-mudahan nggak lupa gitu ya. Nanti kita akan belajar di sana. Nggak tahu yang tua-tua kalau nggak pernah baca Alkitab Perjanjian Lama nggak ngerti ceritanya itu ya. Tapi anak sekolah minggu yang saya ajar itu ya kelasnya Yosua, Obed, ya Ina itu udah saya kasih tahu ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap jemaat di Pergamus ini? Ya, di ayat yang 13 itu ada informasi. Ya, aku tahu di mana engkau diam. Yesus tahu di mana jemaat Pergamus itu diam. Artinya berdomisili di kawasan yang mana itu ada dalam pengetahuan Tuhan yang sempurna. Ya, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Bapak Ibu bayangkan, jemaat itu tinggal di tengah-tengah tahta iblis. Kira-kira apa Bapak Ibu? Tempat apa itu? Daerah apa kira-kira itu? Kalau Tuhan katakan daerah di mana jemaat itu ada, ya, jemaat gereja Pergamus yang ada itu di tengah-tengah di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Artinya apa? Penyembahan berhala kental Bapak Ibu. Jemaat itu dibangun di tengah-tengah masyarakat penyembah berhala pada waktu itu. Ya, pengaruhnya kuat Bapak Ibu. Ya. Madiun ini pusat penyembahan berhala. Karena apa? Karena di mana-mana ada perguruan silat. Berapa kali kami mendoakan untuk doa pelepasan bagi anak-anak yang terlibat dengan perguruan silat. Jadi perguruan silat yang ada di Madiun ini bukan sekedar olahraga, tetapi itu ada ilmunya diisi. Makanya ada tingkatannya, bannya itu warnanya kan beda-beda seperti itu. Ada kain mori itu ya, kain mori, tengahnya itu ada lingkaran, ya. Karena saya sering pelayanan itu ya, ada lingkaran, itu bukan pakai tinta, tetapi pakai getahnya sirih itu loh, getahnya sirih buat melingkar gitu. Kemudian di situ ditulis nama perguruan itu, kemudian di tengahnya itu nama pemiliknya, ya. Kalau pemiliknya itu namanya Anang, ya, karena saya melayani Anangnya Pak Nato itu, ditulis Anang Yunanto itu. Itu ada filsafatnya. Apa artinya itu? Artinya Anang Yunanto itu ada dalam lingkaran perguruan silat itu, ya. Oleh sebab itu sebelum doa pelepasan pada waktu itu, dia ini selalu tidak tenang hidupnya. Padahal anaknya baik, ya, Mas Anang itu baik, ya. Artinya dia punya karakter yang baik gitu ya. Tidak pernah bertengkar, tidak pernah berkelahi. Ya sopan anaknya itu, anaknya Mbak Nato yang nomor 1 itu ya. Tetapi dia tidak ada damai sejahtera. Selalu ada roh ketakutan seperti itu. Tetapi setelah doa pelepasan ya, kemudian dia mengalami damai sejahtera Tuhan. Karena dia sudah keluar dari lingkaran setan itu. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, jemaat Pergamus ya didirikan, dibangun di tengah-tengah masyarakat penyembah berhala yang sangat kental. Dikatakan tahta iblis. Berarti kalau tahta iblis di situ ada kerajaan iblis, betul? Ya. Berarti kalau dalam istilah kerajaan iblis berarti di situ wah iblisnya banyak. Yang bisa mempengaruhi setiap saat umat Tuhan yang ada di gereja Pergamus. Tetapi kita akan baca berikutnya. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang diapresiasi oleh Tuhan. Sekalipun kamu hidup di tengah-tengah
lingkungan di mana orang menyembah berhala, tahta iblis di situ, tapi engkau adalah jemaat yang mempertahankan iman, tidak menyangkal Yesus Kristus, sekalipun pengaruhnya kuat. Kemudian dikatakan juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Ya, ada satu pelayan namanya Antipas, ya karena pelayanan Tuhan dibunuh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau salah satu pelayan itu dibunuh, ini kan menimbulkan roh ketakutan bagi jemaat itu. Waduh, jangan-jangan nanti ini giliran saya yang akan dibunuh karena saya melayani Tuhan, karena saya menjadi pengikut Kristus. Ya, tetapi itu tidak membuat mereka goyah di dalam mengiring Tuhan. Dikatakan engkau tidak menyangkal aku, engkau tetap mempertahankan imanmu kepada Yesus Kristus. Itu yang diapresiasi oleh Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya dan Bapak Ibu mempertahankan iman kita di tengah-tengah badai topan kehidupan kita, Tuhan akan memberikan penghargaan kepada kita. Amin. Ya, memang mengikut Tuhan itu pikul salib, Bapak Ibu. Jangan berpikir bahwa kalau kita mengikut Tuhan, kita tidak ada masalah. Salah, Bapak Ibu. Ya. Ketika kita mengambil keputusan mengikut Tuhan, Tuhan katakan, ikutlah aku dan pikul salib, betul? Ya, salib itu lambang penderitaan, lambang kesusahan, ya, lambang kesukaran, ya. Dan hidup itu memang masalah, Bapak Ibu. Tapi melalui masalah itu, melalui ujian-ujian yang harus kita lewati, Tuhan itu ingin menyatakan kuasanya di tengah-tengah hidup kita, bahwa Tuhan itu Allah yang ajaib, yang sanggup menolong kita, sekalipun menurut logika kita gak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Coba bayangkan, 5 roti ditambah 2 ikan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ini matematikanya Tuhan Yesus. Amin. Artinya apa? Hidup ini ketika kita diperhadapkan dengan masalah ekonomi, lihat matematikanya Tuhan. Amin. Hanya ada 5 roti, 2 ikan, bisa dimakan 5.000 orang. Tuhan sanggup memberkati sesuatu yang kecil, asalkan diawali dengan ucapan syukur, bukan bersungut-sungut. Ingat pada waktu Tuhan menerima 5 roti dan 2 ikan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengeluh, loh kok cuma 5 roti 2 ikan? Enggak. Cuma muridnya yang bawa Tuhan, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tuhan katakan, enggak apa-apa, bawa aja ke sini. Setelah di tangan Tuhan, Tuhan kasih teladan sama kita, kasih contoh sama kita. Biasanya manusia itu kalau sesuatu yang kecil diremehkan, betul nggak? Tetapi Tuhan mau mengajari kita bahwa sesuatu yang kecil itu tidak boleh diremehkan, tetapi harus disyukuri. Dan Tuhan mengucap syukur. Apa yang terjadi? Tuhan katakan, silakan berkelompok-kelompok, kemudian murid-muridnya bagikan. Ketika roti itu dipecah, roti itu tetap kembali utuh dan terus jadi banyak. Tuhan mau bagi ini kita seperti jemaat Pergamus yang punya kelebihan, sekalipun hidup di tengah-tengah tantangan yang berat, kuasa kegelapan, tetapi tidak menyangkal Yesus Kristus. Berani mengatakan, saya miliknya Yesus, saya pengikut Kristus, saya orang Kristen. Ya. Bapak Ibu, kalau kita di Madiun ini gampang Bapak Ibu mengatakan demikian, nggak ada tantangan di Madiun. Coba kalau Bapak Ibu sekarang ke Afghanistan, kalau ketahuan HP-nya itu ada Alkitab, langsung bunuh gitu. Sekarang hari-hari ini saudara kita di Afghanistan ini mengalami kesesakan yang luar biasa, imannya diuji sungguh-sungguh. Dia pilih Yesus atau pilih nyawanya selamat. Kalau pilih nyawanya selamat berarti dia meninggalkan Yesus.
Tapi kalau dia pilih nyawanya tidak selamat, dia pilih Yesus mati menjadi martir. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang mati hari ini di sana, tetapi dia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa di surga. Amin. Ya. Katanya Paulus apa? Kalau aku hidup untuk Kristus. Tetapi kalau aku mati, aku untung. Ya, kenapa kok untung Bapak Ibu? Karena kita dibebaskan dari kesusahan di dunia dan kita memasuki kehidupan kekal yang abadi, yang penuh dengan sukacita dalam kerajaan surga. Ini yang harus kita miliki pemahaman kita, sehingga kita tidak perlu takut mati Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu saya sangat disayangkan untuk saudara-saudara kita yang gak berani ke gereja karena takut corona. Ya. Virus itu tidak akan tidak akan habis, namanya virus loh Bapak Ibu. Contohnya flu. Sampai sekarang virus flu itu ya ada Bapak Ibu. Tapi kenapa Bapak Ibu gak kena flu? Karena staminanya kuat kan gitu. Tuhan kasih imun. Ya, caranya supaya imun kita kuat, Tuhan katakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Itu ditulis sebelum Masehi Bapak Ibu. Ditulis oleh Raja Salomo yang penuh hikmat. Hati yang gembira adalah obat. Ketika hati kita sukacita, hati kita mengucap syukur, maka imun kita itu naik Bapak Ibu. Dan kita menjadi orang yang sehat. Amin. Ya. Sebab itu jangan takut mati Bapak Ibu. Karena apa? Mati itu katanya Paulus untung, bukan rugi. Dalam tanda kutip untung karena kita sudah menjadi miliknya Yesus Kristus. Karena apa? Karena kematian orang Kristen itu adalah menguntungkan. Karena apa? Dia akan memasuki keabadian yang penuh dengan keindahan, kemewahan yang luar biasa. Surga yang dibangun oleh Tuhan itu bukan dengan tanah liat Bapak Ibu, tapi dengan emas yang murni. Nanti emas di surga itu tidak dibuat anting-anting Bapak Ibu. Buat apa? Buat jalan, untuk lantai. Ya toh? Jadi lantainya di surga itu, jalan-jalannya surga itu dari emas murni. Temboknya dari permata Bapak Ibu. Ya. Kalau kita ngerti memahami ini, apapun yang terjadi, aku harus setia kepada Rajaku yang telah menjanjikan kemuliaan yang melebihi kemuliaan kekal. Ini yang terjadi di jemaat Pergamus. Dia tidak mau menyangkal Yesus. Tetapi Bapak Ibu, di ayat berikutnya ini menyedihkan. Mari kita lihat di ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Tuhan Yesus langsung ngomong, aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Karena apa? Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ada sebagian jemaat, ya, ada beberapa jemaat, berarti tidak semuanya Bapak Ibu. Ini yang mengikuti ajaran Bileam, ya. Ya. Bileam itu siapa kok? Ya. Bileam itu tukang tenung dari Mesopotamia. Kemudian dipanggil oleh Balak, ya. Balak itu raja Moab. Raja Moab itu tidak kenal Tuhan, ya. Untuk apa? Ya toh? Untuk apa memanggil Bileam ini? Ya. Untuk mengutuki orang Israel supaya tidak diberkati Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan itu bicara kepada Bileam. Ya. Ketika rombongan yang diutus Raja Balak itu ke tempat Bileam, ya, mau menjemput Bileam, Tuhan bicara sama Bileam. Bileam, ya, kamu boleh pergi dengan mereka, tapi satu, kamu hanya boleh memperkatakan perkataan yang dari Tuhan, dari saya, katanya Tuhan seperti itu. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa saya. Kemudian diajaklah. Ya. Kemudian Bileam katakan ini,
buatlah 7 mezbah. Kita akan bikin persembahan, korban persembahan. Nah setelah itu saya mau tanya sama Tuhan, padahal ini tukang tenung loh. Saya mau tanya sama Tuhan apa yang harus saya katakan. Ternyata apa Bapak Ibu? Yang dikatakan Tuhan, ya, Bileam itu memberkati orang Israel. Ya, pakai bahasa sajak, saya enggak hafal itu Bapak Ibu. Ya, pakai sajak itu, ya, bahasa puisi gitu ya. Yang intinya bahwa Bileam itu mengatakan apa yang dikatakan Tuhan itu memberkati, bukan mengutuk. Kemudian Raja Balak bilang ini, loh, aku kan minta sama kamu supaya kamu mengutuki orang Israel. Jadinya Bileam ini diajak ke bukit, sehingga bisa melihat orang-orang Israel yang sedang beraktivitas itu, ya, kumpulan-kumpulan orang Israel. Nah itu tolong itu, kutukanlah itu orang Israel. Tapi Tuhan bilang, kamu tidak boleh kutuki, kamu harus memberkati orang Israel. Sehingga Balak itu memberkati itu sampai 3 kali, ya. Raja Balak itu minta sama Bileam sampai 3 kali, ya. Tetapi tetap lakukan itu. Kemudian dia desak. Akhirnya apa? Ya. Dia memberikan apa? Nyuruh, ya. Nyuruh orang-orang Moab yang laki-laki itu nikahi orang-orang gadis-gadis Israel. Ya. Akhirnya terjadi kawin campur, terjadi apa namanya, dan orang-orang perempuan itu dipengaruhi dan akhirnya menjadi penyembah berhala. Ya, terjadi perzinahan secara rohani. Nah inilah yang dibenci oleh Tuhan, ya, sehingga ada sebagian orang, ya, mengikuti ajaran Bileam dengan kawin campur, ya, nikah dengan orang-orang Moab dan akhirnya meninggalkan Tuhan, ya, dan Tuhan tidak senang. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tekanan sama Mbak Ina, ya, Mbak Ina harus mengikut Tuhan. Kalau Mbak Ina punya pacaran Mbak Ina Mbak ikut Tuhan Yesus, ya, tinggal, ya, tetap menjadi teman, menjadi sahabat yang baik, ya, tetap saksikan Tuhan, ya. Yesus itu harga mati, ya Masia. Ya. Tuhan akan memberikan kepadamu yang sepadan, yang terbaik. Ya. Karena apa? Ini ditegur oleh Tuhan. Ya. Ajaran Bileam masuk di dalam gereja, Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu, yang terlanjur bagaimana? Masuk menikah dengan tidak seiman terlanjur. Apakah harus cerai? Enggak. Ya, yang percaya kepada Yesus harus menjadi saksi Tuhan sampai memenangkan pasangannya bagi kerajaannya. Amin. Wes nek ngono tak cerai enggak boleh. Ya. Katanya Tuhan, kalau engkau punya pasangan yang tidak seiman, maka engkau harus menjadi contoh, menjadi teladan, ya, kesetiaanmu, kesucian hidupmu di dalam Tuhan harus menjadi contoh, sehingga lewat kebaikan hatimu, lewat ketulusan hatimu, maka pasanganmu dimenangkan bagi kerajaan Tuhan. Yang terlanjur seperti itu. Karena apa Bapak Ibu? Keselamatan hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan Bapak Ibu. Karena Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini Yesus yang ngomong. Ya, Yesus yang ngomong. Ya, tidak ada jalan lain kecuali lewat Yesus. Kalau Yesus sang juru selamat. Ya. Ini yang membuat Tuhan berat karena ada sebagian jemaat yang terpengaruh dengan ajaran Bileam. Ya, ajaran Bileam ini mengerikan, ya. Yang berikutnya di ayat yang ke-15. Jadi ajaran Bileam itu mereka makan persembahan berhala. Karena kan orang Moab itu gak mengenal Tuhan, ya, berbuat zina, ya, biasa gitu, ya.
Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Siapa Nikolaus itu? Ya. Nikolaus itu adalah seorang jemaat mula-mula, seorang penganut dulu awalnya itu backgroundnya itu mengikuti agama Yahudi. Ya, itu bisa dibaca Kisah Para Rasul 6:5 itu ya. Jadi kemudian dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, menjadi jemaat Kristus, ambil bagian dalam pelayanan. Tetapi ajaran dari Nikolaus itu mengajarkan ya bahwa dia masih memakai tradisi ya, masih memakai kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Terus enggak apa-apa kalau di Jawa gini, enggak apa-apa orang Kristen nanti hamil, istrinya hamil 7 bulan tingkepan. Kan itu acaranya ucap syukur. Hati-hati loh ya. Hati-hati. Di sini tidak ada, kemarin sudah dibilangi di sini tidak ada nama tingkepan. Itu budaya Jawa. Kita berarti nggak menghormati budaya Jawa, bukan tidak menghormati Bapak Ibu. Apa yang tidak ada di Alkitab kita tidak mengerjakan. Dan lagi kalau kita tidak tingkepan juga tidak ada hukumnya. Betul? Paling dirasani mbek tongone. Loh, wong hamil bolak-balik orang nanti diselamati. Kalau kita dengan seperti itu, ya kami tidak selamatan karena kami sudah selamat karena Yesus. Wong Jawa ya wangil tuturan ya wangil ya. Kapan hari saya dapat kiriman dari Mas Priang, selamatane bapake Pak Turano. Padahal Pak Turano wis ning surga nyapa diselamati ya. Ya. Padahal wis berkali-kali saya ngomong, "Oh, selamatan." Ya, apa tujuannya selamatan itu ya? Mungkin boleh lah kalau hari ulang tahun Pak Turaman dirayakan sekalipun orangnya di surga untuk mengenang, ya enggak apa-apa gitu ya. Ya, wah ini kelahiran bapak saya mau mengucap syukur, ya bapak saya ulang tahun sekian tapi sudah di surga gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi ajaran Nikolaus itu adalah mentolerir budaya, tradisi, kebiasaan, paganisme. Paganisme itu apa? Seperti makan persembahan berhala. Jadi kalau di ada orang Jawa itu ya, yang kejawen itu kalau ada Jumat Wage, Jumat Legi itu buat sesajen. Boleh nggak makan sesajen itu? Sesajen ini sudah dipersembahkan berhala, nggak boleh Bapak Ibu. Alah nggak apa-apa, tak makan gitu ya. Dulu saya belum mengerti ya tak makan Bapak Ibu. Di kamar itu ya ada nasi, ya ada lauk pauk yang disukai baik katanya gitu. Terus ada kopi, ada teh. Saya gak jawab. Padahal itu sudah diumi-umikan, dipersembahkan kepada berhala kan gitu. Ya. Kemudian ya saya makan gitu ya. Terus mbak saya bilang gini, loh wis keterima kelong. Nah, padahal saya makan dan mati. Ya. Ini ajaran Nikolaus seperti itu. Jadi mentolerir budaya, tradisi, kebiasaan, paganisme, penyembahan berhala yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Kita tahu bahwa latar belakang negeri kita ini kan dari animisme, dinamisme. Betul nggak? Ya, dulunya kan belum ada agama. Ya kalau kita belajar sejarah itu ya, ya menyembah kepada batu-batu, ya dianggap di situ ada rohnya, tumbuhan-tumbuhan seperti itu. Kemudian Hindu, Buddha masuk, ya. Kemudian Islam masuk, Kristen masuk, seperti itu. Ya. Jadi ajaran Nikolaus ini akhirnya meracuni anak-anak Tuhan saat itu. Ya. Bahkan sampai hari ini praktek-praktek yang demikian itu masih ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Termasuk di tempat ini. Hari ini disuruh bertobat sama Tuhan, mau enggak? Wangel Bu, kok aku dirasani tonggoku. Nah pilih. Pedangi Tuhan berhadapan dengan kita, ya toh? Atau kita mendapatkan berkat, nanti berkatnya nanti luar biasa, ya, dari Tuhan, atau pedangnya Tuhan menghabiskan hidup kita. Jangan sampai hidup kita sia-sia rajin gereja, ya toh?
Setiap minggu ke gereja, ngasih perpuluhan, ngasih persembahan, ada kegiatan gereja dukung secara finansial. Tapi mati nggak sampai di surga. Karena apa? Tahu firman Tuhan tidak mau melakukan. Ya. Saya bersyukur dengan keluarga saya di Malang itu kan dari agama non gitu ya. Mereka mau taat gitu. Tapi akhirnya jadi kesaksian. Ditanya, adik saya itu namanya Suni itu. Mbak Suni, lah awakmu kok gak nanti selamatan loh, padahal kayak mertuamu bapakmu meninggal. Bapak saya meninggal gak diselamatin. Ya, terus ya adik saya bilang, orang Kristen gak selamatan. Loh nyapa kok gak selamatan? Kok gak kirim doa katanya? Loh kalau sudah meninggal itu tidak perlu didoakan karena sudah selamat, sudah di surga. Oh ngono ya, ya enteng lah jadi orang Kristen enak. Nah ini malah dilewani utang selamatan, apalagi 10 hari itu kan besar-besaran. Ternyata kesannya seperti itu. Ya, enteng ya jadi orang Kristen ini gak selamatan, gak mikir 40 hari 100.000 dan sebagainya, pendak 1, pendak 2 dan sebagainya. Orang Jawa kan gitu. Seperti itu. Nah ini terjadi di jemaat Pergamus Bapak Ibu karena pengaruh ajaran Nikolaus. Ya, Nikolaus itu tradisi yang ada di lingkungan Yahudi itu ya tetap dilakukan, tidak ditinggalkan sekalipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, akhirnya ya Tuhan menegur, aku keberatan dengan beberapa orang di antara kamu karena masih mengikuti Bileam, ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus. Ya, jadi paganisme itu gini Bapak Ibu. Ya, contohnya itu agamanya Kristen rajin nang gereja, lek ada masalah pergi nang paranormal nang dukun. Ya. Masih terlibat perjinahan secara roh maupun perjinahan secara fisik, ya. Percaya feng shui, ini orang Cina ini, ya. Ramalan, wah bikin rumah itu harus gini, gak gini nanti gini, itu feng shui, ya. Dari Tiongkok itu ya, ya. Jadi percaya pada feng shui, tidak percaya sama Tuhan. Kemudian percaya ramalan, ya. Wah ini ada apa namanya itu ya? Kamu bintangmu apa? Bintangku Gemini, Scorpio. Saiki apa gitu? Kan ada itu dulu muncul ya di majalah-majalah itu ya. Kemudian kita mulai mempercayai itu hari ini akan rugi dan sebagainya, diramal seperti itu. Sehingga tidak lagi percaya kepada Yesus, percaya kepada ramalan. Silakan ini. Celoko, ya. Padahal Tuhan Yesus itu tidak pernah merencanakan yang buruk dalam hidup kita. Betul enggak? Bahkan kalau ada orang yang merencanakan buruk kepada kita, ketika kita minta perlindungan, orang itu tidak mampu untuk melakukan keburukan kepada kita, dicegah oleh Tuhan. Gitu. Jadi misalnya ada orang sudah mempunyai niat jahat kepada kita, dan kita juga nggak tahu ada orang yang jahat kepada kita. Tetapi hari itu kita berdoa, Tuhan lindungi saya, lindungi keluarga saya. Nggak jadi orang itu berbuat jahat, karena ada perlindungan Tuhan yang ajaib. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terlibat okultisme, setan. Ya. Jadi jangan sampai kita ini terlibat dengan okultisme, setan. Ya. Jangan nyimpan jimat-jimat. Ya. Ada yang masih punya jimat, serahkan pada saya. Itu masih satu kotak belum saya buang gitu, belum saya bakar. Sama Pak misalnya saya bilang hendang dibakar Pak, hendang diselesaikan gitu ya. Apa yang kemarin kita doakan di sini. Ya. Ya. Karena itu juga akan mempengaruhi suasana rumah kayak apa gitu ya. Walaupun kita doakan ya setan ini masuk lagi di situ kan gitu. Oh setan roh kok ya, kita tidak selihat seperti itu. Ya. Jadi ada penyembahan berhala, itu ajaran Nikolaus. Ya, kalau kita terapkan dalam hidup kita, ya Bapak Ibu, hari-hari ini, ya orang-orang Kristen, mudah-mudahan di sini bertobat semua, ya. Kalau mengalami kesulitan, jangan
jalan pintas pergi ke dukun, ya, bersujud di altarnya Tuhan, Tuhan ini masalah saya. Ya. Kalau Tuhan belum mengambil masalah itu, berarti Tuhan masih punya rencana buat hidup kita, untuk membentuk kita sejauh mana kita ini cinta dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat ya, seorang ibu dari Kanaan yang bukan orang Yahudi, anaknya kerasukan setan, kemudian dia datang kepada Yesus minta tolong supaya disembuhkan, ya. Kemudian Tuhan itu seakan-akan tidak mau menolong, sampai Tuhan bilang katakan apa? Roti ini hanya untuk anak-anak, bukan untuk anjing, katanya gitu. Terus wanita itu bilang, benar Tuhan, aku ini anjing. Aku anjing yang mau menerima makanan yang jatuh dari meja Tuhan, remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Aku ini anjing, katanya. Coba bayangkan itu. Apakah Tuhan sejahat itu? Tidak. Tuhan hanya ingin menguji wanita itu sejauh mana dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kalau saya perlakukan demikian, apa yang harus dilakukan? Dia sujud menyembah dan katakan apa? Tuhan, aku memang anjing Tuhan. Biarlah aku makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Aku remah-remahnya aja saya mau Tuhan. Pasti anakku sembuh. Kemudian Tuhan menatap wajah perempuan itu dan Tuhan bilang apa? Ibu, imanmu besar, jadilah menurut imanmu. Hari ini juga anakmu sembuh. Jam itu juga anaknya sembuh. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, Tuhan belum menjawab karena Tuhan punya rencana untuk iman kita supaya tumbuh dan kuat. Amin. Jangan langsung mengambil keputusan, wah Tuhan tidak sayang sama saya. Enggak, Bapak. Tuhan itu sayang dengan kita. Tuhan itu melebihi orang tua kita. Bahkan Tuhan katakan, engkau biji mataku, katanya Tuhan. Artinya apa? Sangat berharga. Karena mata ini sangat berharga, Bapak Ibu. Kelilipan titiknya selorong, betul enggak? Bapak Ibu kelilipan ada barang sedikit ya sudah sakit gitu ya. Artinya apa? Tuhan mau jaga kita seperti biji mata itu dijaga. Ya, karena sayangnya dengan kita. Jangan ada yang merasa di tempat ini aku nggak disayang Tuhan karena sakitku nggak sembuh-sembuh, ekonomiku nggak pulih-pulih, Tuhan nggak sayang saya. Enggak, Bapak Ibu. Tuhan mengasihi setiap pribadi dengan kasih yang sempurna. Amin. Ya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh jemaat yang mengikuti ajaran Biliam dan ajaran Nikolaus? Penyembahan berhala, yang masih mengikuti tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, di Jawa itu banyak, Bapak Ibu. Mulai dari lahir gitu, mulai dari orang hamil diselamati, betul nggak ya? Telonan, pitingkepan, brojolan, apalagi apa namanya? Piton-piton, juga anak dilebokno di kurungan. Ya memang lucu gitu ya. Ya, terus nanti mantu pertama bubaan. Ya. Ini saya himbau ini, Bapak Ibu ini sudah saya sampaikan loh ya. Siapa yang mantu pertama gak usah bubak. Didoakan dalam nama Yesus supaya langgeng selamanya. Bubaan itu ya pakai ritual-ritual loh Bapak Ibu. Tahu enggak? Iya, pakai ritual-ritual gitu. Ya. Di sini tidak ada Bapak Ibu. Ya. Kemudian mari kita akan lihat di sana. Sebab itu kita baca bersama saya 16. 1, 2, 3. Sebab itu bertobatlah, tanda seru. Yang masih ngikut dukun, masih ngikuti tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya disuruh bertobat. Yang masih mengikuti roh-roh kegelapan, penyembahan berhala, ya suruh bertobat. Hanya pasrah sama Tuhan Yesus. Kalau dirasani tonggoku piye, Bu? Jembatan untuk kita bersaksi siapa Kristus yang kita sembah, gitu Bapak Ibu. Jadi kita puji Tuhan kalau ada tonggo kita itu kemudian nyeletuk. Yo alah, dadi wong kok ya ora ngerti adat, wong Jawa kok gak ngerti adat. Ya, kok ya ora nanti selamatan. Nah, kesempatan kita masuk. Bu, ya Pak, ya betul orang Kristen itu bukan menolak adat, enggak.
Tapi kami ini sudah selamat. Kan tujuannya selamatan itu ben selamat. Kami ini sudah dijamin keselamatan kami dunia akhirat. Karena Gusti Yesus ngendika, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bersaksi loh. Itu bu ayatnya. Makanya orang Kristen tidak selamatan karena wis selamat. Ya, sehingga kami tidak buang-buang uang. Ya. Tapi nanti kalau kami ulang tahun kami akan bikin acara, ibu tak kasih berkatnya nanti, gitu caranya. Tapi sungguhan janji, ya, jangan ngomong tawa. Ya bu, kami memang nggak pernah sama. Nanti tunggu harinya. Nanti kalau kami ini ulang tahun, kami ini serumah berempat. Jadi kalau ulang tahun saya nanti, kami akan buat acara. Ibu tak undang, seneng. Ya, ngomong itu tidak undang, tidak makan gitu. Alah berapa saya misalnya dijak makan di luar berapa saya satu orang taruhlah 50.000 gitu ya. Kalau undang cuma 1-2 orang aja kan nggak banyak ya kan? Seperti itu. Atau kita bikin nasi kuning, tulisi ya, bersyukur ulta siapa gitu, kasihkan sama tetangga. Yes, sehingga tidak dirasani kan ini. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dikatakan bertobatlah. Artinya apa? Kembali kepada ajaran Tuhan, bukan ajaran yang lain. Karena Tuhan marah gitu. Aku keberatan dengan beberapa orang yang mengikuti ajaran Bileam dan Nikolas. Kita tahu ajaran Bileam ya toh, mengutuk orang Israel, penyembahan berhala, perjinahan, karena dia ahli tenung seperti itu. Nikolas juga gitu. Dia menerima semua tradisi tanpa disaring. Ya kalau tradisi sesuai dengan firman Tuhan, ya kita terima. Ya, tradisi orang Jawa itu kalau lewat di depan orang tua, permisi, menaruh hormat sama orang tua, kita terima karena itu sesuai dengan ajaran Tuhan. Seperti itu. Tapi tradisi yang berbau okultisme, enggak, kita tidak terima, Bapak Ibu. Mau mantu. Kotamu apa? Senen Wage. Senen Paing. Wah, Wage karo Paing, enggak oleh. Akhirnya enggak boleh nikah. Ada loh gitu tuh. Lek barep sama apa gitu, enggak boleh. Saya enggak ngerti itu. Akhirnya enggak jadi. Ya ini kejadian ini. Ya, di jemaat kita ini sampai sekarang ini belum jomblo, belum dapat jodoh ini. Ya, perempuan gitu. Padahal calonnya ini adalah mahasiswa teologi yang punya masa depan. Ini ya kalau dia nanti dipakai Tuhan, pelayan Tuhan, dia jadi ibu gembala. Karena enggak tahu anak keberapa sama keberapa gitu, ditolak sama orang tuanya. Terus saya bilang, "Loh kamu yang manut, Dok?" "Ya saya manut." "Loh kamu kok gak konsultasi sama kami?" Saya bilang, "Kami ini kan orang tua rohanimu gitu." Lah sekarang gak bisa dihubungi lagi pacarmu itu. Gak bisa, mungkin sama orang lain, Bu, karena ditolak sama orang tua saya. Ya. Terus kemarin datang lagi ke sini, dia bilang, "Bu, saya itu mau dijodohkan orang mana gitu. Nggak seiman, kerjanya pondok, kerjanya serabutan, walah gak usah. Terus kowe balik yang Bandung," tak bilang gitu. "Lek buat ibu bikin acara, saya bilang gitu. Manut kalau Tuhan gitu. Terus tak doa sama kamu dan dapat jodoh," saya bilang gitu. Itu sebenarnya sudah dapat jodoh, tapi karena nggak tahu kemarin itu apa itu, anak nomor berapa sama nomor berapa nggak boleh menurut adat Jawa. Dulu. Apa? 1 sama nomor 3. 1 sama 3 katanya gitu. Nggak boleh katanya gitu. Ya. Kalau di dalam Tuhan kira-kira terjadi apa? Berkat kalau dia berserah sama tuh. Ya. Ini loh Bapak Ibu. Ya. Makanya Tuhan kata bertobatlah. Arepe mantu bingung dolek dino semua hari itu baik, betul nggak? Ya mau hari Senin, Selasa, Rabu, mau Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya semua hari baik, dihitung-hitung, ya bikin rumah ya gitu, dihitung-hitung. Wah ini harinya pasang pondasi hari ini, soalnya dihitung-hitung gini. Saya nggak ngerti hitungan Jawa itu, enggak. Terus dalam nama Yesus kita aja, pasti Tuhan akan disuruh bertobat, siap bertobat Bapak Ibu. Kok aku lagi kiriman maneh? Selamatan di sopong,
sedih aku ini. Sebenarnya sedih tuh. Kami makan piye iki berkat Tuhan dimakan iki. Wala Gusti saya bilang gitu. Kemarin ya gitu. Ya, Mas Tuta bilang, "Loh Mas ini ya kata oh ya Bu, itu dari keluarganya Pak Rajiman. Pak Rajiman almarhum itu Kristen itu. Loh kok diselamatin?" Gitu. Terus akhirnya kuenya bilang, "Mas Liter makanan Mas Liter." "Ya Bu, ya dimakan dong, nah makan ya kita doakan kita makan gitu ya." Seperti itu. Sedih sebenarnya saya. Nerimanya juga sukacita, sedih karena apa? Aku sudah ngajarkan kok dilanggar terus tuh yo gitu. Ya, ini nanti kalau saya sudah menyampaikan tugas saya sudah selesai Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tetap ngengkeng sakarepe dhewe, ini yang bertindak pedang Tuhan bermata dua. Ini tidak main-main loh, sungguh-sungguh ini. Ini bukan rekayasa saya, ini ditulis loh. Tuhan katakan, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua, siap membabat orang yang tidak taat dengan Dia. Karena Tuhan itu bukan hanya mengasihi toh, tapi Tuhan itu adil. Adil artinya apa? Yang taat diberkati, yang nggak taat ya dipedang. Makanya nanti dalam pengadilan di akhir zaman nggak ada neko-neko. "Ya Tuhan, saya sudah mungkin setan," misalnya gitu ya. "Saya sudah melayani orang-orang yang kerasukan setan, banget jimat-jimat. Saya sudah khotbah, ya. Saya sudah melayani banyak orang, mendoakan orang sembuh." Ya. Terus bilanglah, "Nyala engkau yang tidak setia." Kalau kita tidak taat, tidak ada jaminan Bapak Ibu. Kalau menjadi pengkhotbah tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya dilempar ke neraka. Itu. Tetapi ada jemaat yang sederhana, yang tidak pernah berkhotbah, ya toh. Pokoknya ya sederhana, ya. Bukan memiliki pendidikan yang tinggi, tapi hatinya itu emas, hatinya tulus. Dia akan mendapatkan tempat yang luar biasa di surga. Karena Tuhan itu bicara masalah hati yang di dalam itu. Dari hati inilah muncul perkataan kita. Dari hati inilah kita melakukan sesuatu. Semuanya dari hati Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu saya ini sebagai pengkhotbah dituntut banyak Bapak Ibu. Makanya saya harus berjaga-jaga dan berdoa supaya saya boleh memperoleh kerajaan surga dan mengakhiri pertandingan sampai garis finish dan memperoleh mahkota kerajaan surga. Ya, karena Tuhan bilang apa? Bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang masuk surga, tapi orang yang mengerjakan firman Tuhan yang boleh masuk surga. Kalau saya bisa ngomong tok, tidak bisa mengerjakan, nggak boleh masuk surga. Ya. Makanya nanti pada masa penghakiman itu Bapak Ibu, sungguh-sungguh orang-orang yang mungkin menurut kita itu di surga nggak ada di surga, bisa Bapak Ibu. Ya. Orang kan melihat luarnya saja ya. Luarnya wapi, sopan, baik, awean, tapi kan nggak ngerti hati ini kan gitu. Tapi nanti dalam masa penghakiman akan terlihat mana yang orang yang tulus hatinya, mana yang nggak tulus. Karena apa? Karena yang tulus hatinya bersih. Ya, seperti pengantin Tuhan katakan, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Ya, Tuhan mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan, kita harus menjadi mempelai yang cantik, mempelai yang kudus. Maka dipersiapkan di sebelah kanan untuk masuk surga. Kemudian di sebelah kiri masuk di neraka. Tidak bisa dinego. Mbok hari itu kita teriak-teriak, "Minta ampun saya Tuhan, minta ampun Tuhan, ya saya salah Tuhan." Tidak ada pengampunan. Ini keadilan Tuhan. Tidak bisa dinego, tidak bisa disuap. Makanya Tuhan itu di awal ayat itu dikatakan, ini firman Dia yang memakai pedang bermata dua. Artinya apa? Tuhan itu akan bertindak adil kepada semua orang tanpa belas kasih. Pengadilan Tuhan nanti tanpa belas kasih Bapak Ibu. Artinya apa? Salah ke neraka, ya, dosa ke neraka, benar ke surga. Sudah itu, tidak bisa dinego. Nah, di dunia ini saya dan Bapak Ibu mulai mempersiapkan diri kita untuk bisa masuk surga. Memang kita percaya Yesus selamat, tapi tidak cukup hanya percaya kok. Tapi Tuhan suruh kita melakukan firman Tuhan. Yang hari ini diajarkan kita nggak boleh ke dukun, betul nggak? Kita nggak ikuti tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lain jenengan ngotot ikut tradisi,
Ya, resiko ditanggung penumpang. Saya tidak nanggung resiko karena saya sudah mengajarkan. Siap? Jangan lagi ada yang ngantar selamatan ya. Gak ngantar neng bumi sih, diantar no tonggo-tonggoe tanpa sepengetahuan saya. Ya toh? Tapi tidak ada yang tersembunyi. Mesti ada info masuk kepada saya. Wah, si Eka selamatan bu, dikirim ya orang. Juga ngirimnya aku wedi soalnya apa mesti aku ya. Lah, Bapak Ibu, itu resiko ditanggung penumpang. Jangan kita takut dengan manusia, takutlah dengan Allah yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Mau bertobat? Sudah? Sudah mau bertobat? Tidak ikut-ikut tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Amin. Dirasani tonggoy puji Tuhan. Kan gitu ya? Ya, seperti itu. Kemudian ayat 17. Sebab itu bertobatlah, ini tak lanjutkan dulu. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Ini Tuhan ngomong, aku akan berperang melawan kamu kalau kamu tidak taat. Waduh Bapak Ibu, kalau Tuhan perang sama kita, terus kita itu pakai senjata apa melawan Tuhan? Ya, di hadapan Tuhan pasti keluh, betul enggak? Gak bisa melawan ya. Ingat nggak waktu Yesaya lihat jubah Tuhan, Yesaya langsung badannya lemes dempes, langsung ngelimpruk gitu aja, tidak berdaya. Terus kemudian Tuhan menguatkan. Tuhan katakan ini loh jelas nih. Ya. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Habislah kalau ekonomi kita dibabak, habislah kita tidak bisa apa-apa. Mbok kerja jungkir balik, kepala di bawah, kaki di atas, ya tetap gak iso apa-apa. Karena pedang Tuhan yang melawan. Ya. Kesehatan kita dipedang sama Tuhan, kita tidak punya kesehatan. Ya wis lah gitu. Makanya jangan main-main, Bapak. Amin. Saya tuh waktu merenungkan berwedek kalau ya Tuhan, kayak gini ya keadilan Tuhan, tolonglah saya Tuhan. Supaya saya menjadi hamba yang benar, menjadi hamba yang melakukan firman-Mu, menjadi hamba yang rendah hati, yang tulus, ya, punya hati yang bersih di hadapan Engkau. Supaya sewaktu-waktu saya diambil, saya memperoleh kerajaan surga. Karena kematian kan tidak tahu Bapak Ibu. Betul enggak? Hari ini kematian kan dekat di depan kita, ya toh. Walaupun virus corona ini sudah mulai menurun ini yang kena virus corona, tapi kan kematian tidak bisa diduga-duga. Orang tanpa sakit mati ya banyak, betul enggak? Ya, reporter itu loh, saya lihat di YouTube reporter lagi gini, saudara-saudara, gitu. Nah terus bareng mati, tuh, ya, langsung mati. Ya mungkin orang bilang serangan jantung seperti itu. Ya. Kemudian ayat 17, wah ini keras. Siapa bertelinga, iki lek wong Jawa ini, lek pakai bahasa Jawa ini, kowe duwe kuping toh, kowe lek duwe kuping krungokno kan gitu ya, betul? Ya, lah orang Jawa kan gitu ya Pak dia. Duwe kuping toh, duwe kuping iki gawe ngrungokno, iya kan gitu. Lah Tuhan ini ngomong gini, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi kita disuruh mendengar. Karena iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, mengabaikan. Ya iman kita tidak bertumbuh Bapak Ibu. Ya. Barang siapa menang, nah berarti kita tidak ngikut Bilia, tidak ngikut ajaran Nikolas, hanya mengikut Tuhan Yesus, ya. Sekalipun jemaat Pergamos itu ada di tengah-tengah tata iblis, dia tidak menyangkal nama Tuhan Yesus, imannya tetap kuat. Tuhan katakan, barang siapa menang, ya, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan nanti, ya, siapa yang menang sampai akhir hidup kita, maka Tuhan janji, kamu tak kasih nama baru, dikasih batu putih.
Yang batu putih itu putihnya pasti putih bagus gitu Bapak Ibu. Terus di batu putih itu ada nama baru. Nama kita ini gak laku di surga Bapak Ibu. Nama saya nanti bukan Misia di surga, tapi dikasih nama yang baru oleh Tuhan. Wah pasti bangga loh, sing ngasih Tuhan. Ya, coba misalnya Pak Presiden datang ke sini, Pak Jokowi. Wah kamu ini karena kamu pintar tak kasih nama misalnya apa gitu ya. Pasti bangga, sing kasih nama presiden, betul nggak? Ini yang kasih nama raja di atas segala raja. Dia janji, siapa yang menang nanti aku akan kasih nama yang baru ditulis di batu putih. Orang lain tidak bisa tahu, tapi engkau tahu namamu. Wah, luar biasa. Ya, kasih nama yang baru, nama yang indah. Ya, jadi nama kita pemberian orang tua di dunia, sapaan kita ini tidak laku. Nanti kita akan dikasih nama yang baru. Tidak tahu namanya apa. Ya, tapi nama yang pasti indah, membuat kita bangga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Ya sebab itu Bapak Ibu, biarlah melalui firman Tuhan ini ya, kita kembali introspeksi diri. Hari-hari yang kita lewati, saya ini sudah taat dengan firman Tuhan atau belum? Lek belum, hari ini mengambil keputusan Tuhan, aku hari-hari kemarin tidak taat Tuhan karena suka ambil tonggo, masih mengikuti tradisi, ya, masih mengikuti ajaran-ajaran nenek moyang, ya. Ya wes gak apa-apa sekali waktu ini pergi nang dukun yang paranormal seperti ini. Hari ini katakan sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya mau berubah, saya mau bertobat. Saya mau nama saya diganti dengan nama yang baru nantinya, nama dari surga. Artinya kalau Bapak Ibu dapat nama baru, tepatnya di mana Bapak Ibu? Di surga, bukan di neraka, betul nggak? Ya. Artinya bahwa kita akan di surga dengan nama yang baru, nama yang keren, yang dari Tuhan. Ya, Tuhan itu keren Bapak Ibu. Amin. Ya. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan ubah hatiku Tuhan seperti batu salju. Mari pujikan lagu ini dengan setengah suara, dengan penuh penyembahan keyboard saja. Mari kita akan tilik hati kita. Kita minta Tuhan akan bersihkan seluruh kehidupan kita supaya kita tidak mengikuti ajaran Bileam, ajaran Nikolaus. Ajaran Bileam adalah ajaran penyembahan berhala, perzinahan secara rohani karena kedua hati kepada Tuhan. Ajaran Nikolaus adalah ajaran yang masih mentolerir tradisi yang ada. Mari hari ini kita akan berubah untuk kemuliaan Tuhan.
kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi, introspeksi diri. Kalau hari-hari yang sudah Bapak Ibu Saudara lewati dan masih melanggar firman Tuhan, minta ampun hari ini dan berkatalah kepada Tuhan, Tuhan aku mau berubah, aku mau bertobat Tuhan, aku mau setia kepada Engkau Tuhan, aku tidak mau terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Katakan sama Tuhan, karena di tangan Tuhan ada pedang bermata dua. Orang yang tidak taat akan berurusan dengan pedangnya Tuhan. Berdoalah sesaat, berdoalah sungguh-sungguh. Kalau hari ini engkau ditegur, jangan engkau marah, tetapi berterima kasih, karena kasih Tuhan melawat engkau. Kalau engkau pernah ke dukun, hari ini selesaikan di hadapan Tuhan, akui di hadapan Tuhan dan minta ampun sama Tuhan. Kalau engkau masih diikat dengan tradisi, hari ini katakan, Tuhan aku mau lepaskan aku supaya aku terbebas dari tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Supaya pedangnya Tuhan tidak berurusan dengan kita, tetapi berkatnya Tuhan yang akan berurusan dengan kita. Bapa di sorga, hamba-Mu sangat terbatas untuk melihat kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Tetapi Engkau yang tidak terbatas sanggup untuk melihat sampai hati mereka. Kalau di antara mereka masih mengikuti ajaran Bileam, ajaran Nikolaus, ya Tuhan, biarlah pagi ini Tuhan akan memberikan pengampunan dosa. Tuhan yang akan menolong mereka supaya mereka sanggup hanya mengikuti ajaran Engkau Tuhan. Supaya pedang Tuhan tidak membabat kami, tetapi berkat Tuhan yang akan dicurahkan atas kami ya Tuhan. Bahkan Engkau akan memberikan janji kepada kami, kalau kami menang kami akan diberi nama yang baru di atas batu putih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk janji Engkau. Meteraikan firman ini dalam roh hati kami, dan mampukan kami menjadi umat yang setia, umat yang mengerjakan firman Tuhan, bukan umat yang masa bodoh, supaya kami menang dan kami boleh mendapatkan nama baru di dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan Ibu Gembala. Mengucap syukur kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama ya, untuk kita bisa mengubah mungkin kita yang lama, dimana kita sering berbuat dosa atau kehidupan kita tidak benar kepada Allah. Tiba saatnya kita, saya undang jemaat untuk bangkit kembali. Kita akan mengakui ke-12 imam rasuli kita. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan mengakui ke-12 iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
kita akan memberikan persembahan. Sambil kantong diedarkan, kita akan memuji nama Tuhan Yesus. Prokon coba doa. Biarlah persembahan ini dapat berguna dan pelayanan di gereja kita. Yang kedua, kita doakan untuk setiap jemaat dan setiap pergumulan mereka. Yang ketiga, kita akan doakan untuk bangsa dan negara Indonesia, juga Kota Madiun, Kabupaten Madiun, di mana kita tempat tinggal di masa pandemi ini. Biarlah Tuhan senantiasa tetap memelihara bangsa ini, tetap memberkati bangsa ini, tetap mengasihi bangsa ini. Untuk itu saya mohon Pak Dudi untuk persembahan yang sudah kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan kuduskan, sucikan, biarlah persembahan ini terus kami bisa berpartisipasi untuk kemajuan gereja di tempat ini. Berkati Bendara 1, 2 yang mengelola, berkati Bapak jerih lelahnya, konsentrasi dan apapun yang sudah diberikan untuk mengelola keuangan ini, karena memang ini perlu tanggung jawab yang besar, karena ini uang milik Tuhan. Sebab itu berkati saudara kami yang menjadi Bendara 1, 2, berkati usaha pekerjaannya, keluarganya. Kami juga berdoa untuk jemaat di sini yang terus kami berdoa setiap waktu, setiap saat untuk ketekunan kesetiaan saudara kami seiman, supaya di saat-saat terakhir ini Bapak, di mana Tuhan sebentar lagi akan datang, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kerinduan hati untuk datang, dan mereka rindu untuk bersekutu bersama-sama kami, memuji dan besarkan nama Engkau. Sebab itu Bapak, saudara kami yang undur sudah lama tidak beribadah bersama kami, mulai hari ini Bapak, tolong lawat mereka, jamah mereka, usik hatinya untuk mempunyai hati dan kerinduan yang sangat besar untuk datang kepada Tuhan, untuk berbakti sebelum
waktu semuanya akan selesai dan habis. Sebab itu Bapak kau mengasihi mereka, menjamah mereka, berikan hati kerinduan yang besar untuk mengasihi Tuhan dengan datang melangkah kakinya berbakti di tempat ini bersama-sama kami. Berkati usaha pekerjaan karya mereka, apapun yang dikerjakan. Tuhan memberkati ekonomi jemaat di sini untuk senantiasa kami tidak kekurangan, tetapi kami berkecukupan, bahkan kami berkelebihan. Bahkan terlebih di saat-saat ini kami bisa berbagi dengan saudara-saudara kami yang kekurangan, yang butuh pertolongan. Sebab itu Bapak, jadikan kami alat-Mu, jadikan kami diberkati Tuhan sehingga kami bisa memberkati orang lain. Itu kerinduan kami Bapak. Sekali lagi yang sakit hari ini, siapapun mereka, Tuhan menjamah menilik mereka secara pribadi. Tuhan Kau sembuhkan, Tuhan mereka lawan Tuhan supaya mereka sembuh, sehingga dengan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, saudara kami yang sakit hari ini sembuh dan bisa segera bersama-sama kami datang beribadah, memuji dan besarkan nama Engkau. Terima kasih Bapak, berkati Bapak dan Ibu Gembala kami yang terkasih yang melayani Tuhan di tempat ini untuk mendidik kami, memproses kami, menasihati kami, menegur kami, supaya beliau, Bapak Ibu Gembala kami berkati kesehatan, panjang umur, dengan kesehatan yang luar biasa, dan Tuhan berikan hikmat waripat pewahyuan dan surgawi untuk semakin dan semakin dipakai Tuhan luar biasa untuk mendidik kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bertumbuh, menjadi orang Kristen yang sungguh berbuah-buah lebat, sehingga kehidupan kami tidak sia-sia, tetapi semakin hari semakin berkenan di hadirat Engkau. Berkati Bapak, keluarganya, putra-putri beliau, bahkan berkati keluarga besarnya, sehingga nyata bahwa Tuhan memperhatikan, Tuhan memberkati kepada orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Berkati bangsa negara kami yang tercinta Bapak, yang saat hari ini masih ada di dalam status pandemi COVID-19, yang mana sekalipun ada yaitu program pemerintah vaksin yang sudah berjalan, bahkan sudah ada yang vaksin kedua. Biarlah Tuhan Kau tetap melawat, Tuhan memberikan keselamatan, perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia, pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga Kabinet Menteri Indonesia Bersatu. Tuhan berkati supaya bangsa kami mendapat kasih karunia rahmat Tuhan untuk kami bisa menghadapi hari-hari ke depan, dan biarlah pandemi ini segera berlalu, karena kami ingin merindukan yaitu hidup normal kembali, new normal akan terjadi di saat-saat ini, supaya Bapak sekolah anak-anak kami bisa terrealisasi dan bisa bertatap muka. Begitu juga kami bisa bersosialisasi dengan masyarakat satu dengan yang lainnya, sehingga kami tidak ada batas, tidak ada jarak, kami kembali normal dan hidup bisa saling mengasihi, saling memperhatikan. Sekali lagi berkati beliau, Bapak Presiden, berikan hikmat waripat yang surgawi, kesehatan, perlindungan dari segala yaitu keluarganya, tugas-tugas yang berat ini, untuk Tuhan memberikan hikmat, keputusan-keputusan dari beliau meringankan atau memberi jalan keluar kepada masyarakat khususnya Indonesia ini. Berkati Bapak, pemerintah, kepala daerah dimanapun berada, ialah dari gubernur, bupati, wali kota, begitu juga sampai ke kelurahan, camat, RT, ke pelihara, berkati supaya kami bisa melakukan tugas dengan baik. Mereka pun diberkati Tuhan luar biasa, jika seluruh rakyat Indonesia mendapat belas kasihan Tuhan, berkat Tuhan. Sekali lagi syukur Bapak atas bangsa negara kami. Tuhan tetap melindungi semua Tuhan institusi yaitu TNI Polri, dan berkati supaya mereka bersatu padu menjaga kesatuan NKRI tetap utuh sampai selama-lamanya. Berkati kota kami Madiun, Kabupaten Madiun, untuk tetap terjaga kondusif, tidak ada sesuatu apapun, bahkan khusus Kabupaten Madiun, Kota Madiun, yaitu yang terpapar segera turun grafiknya, sehingga kami bisa segera merasakan zona hijau, sehingga di Madiun khususnya dan Kabupaten Madiun bisa terrealisasi yaitu proses belajar mengajar dengan tatap muka. Karena di beberapa daerah kami lihat melalui medsos sudah ada pembelajaran secara tatap muka. Sebab itu Bapak, kami rindu, anak-anak kami rindu, dari curhatan guru-guru pun seorang pendidik mereka rindu juga untuk bertatap muka dengan murid-muridnya. Sebab itu adalah kerinduan yang tersendiri bagi kami yang mempunyai anak didik Tuhan untuk bisa yaitu proses belajar mengajar dengan tatap muka. Dan itu akan terjadi karena Engkau yang memberikan semua itu perlindungan kepada kami. Inilah Bapak doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memelihara, memberkati kami. Haleluya.
Amin. Terima kasih untuk doa syafaatnya Pak Didi. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan, untuk pemeliharaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang buat dari hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan pimpinan-Mu sepanjang ibadah ini sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tuhan, terimalah ibadah kami, persembahan tubuh kami yang hidup, supaya ini menjadi satu perbuatan yang baik di mata Tuhan dan diperhitungkan oleh Tuhan. Kau mengampuni segala kekurangan dan kelemahan kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu. Tuhan, berkatilah mereka dalam segala pergumulan-pergumulannya. Engkau tahu apa yang jadi beban hidup mereka ya Tuhan. Tolonglah masing-masing Tuhan. Kau berikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan. Berkati dalam masalah ekonomi keuangan mereka. Usaha pekerjaan yang mereka lakukan, berkati Tuhan supaya berhasil. Demikian pula kami berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan akan berikan kesembuhan ilahi. Rencana-rancangan mereka ke depan Tuhan akan menolong, sehingga semuanya juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saat ini mereka yang meninggalkan kota Madiun dan menuju ke kota lain, Tuhan juga menyertai melindungi mereka dalam pergi dan pulang kembali mereka. Demikian pula kami berdoa, menyerahkan ya Tuhan, untuk imannya yang lemah Tuhan, tolong supaya teguhkan, kuatkan iman mereka, sehingga mereka semakin hari semakin nyata, sehingga mereka semakin hari semakin mengasihi dan mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kepada kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada Engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali, kita mengambil saat teduh.